Halo semua, di video kali ini kita akan coba untuk membuat fitur loginnya menggunakan JWT Web Token. Nah, pertama-tama di sini untuk tahapan-tahapan yang akan kita buat, pertama mungkin kita akan coba buat dulu untuk bagian endpointnya, ya untuk membuat rutenya. Jadi kita akan atur rutenya yang mengarah ke dalam controllernya. Kemudian tahap kedua kita akan coba buat di modelnya, yaitu fungsi untuk nge-compile apakah password yang kita masukkan di dalam request body-nya sama dengan password yang ada di database-nya. Kemudian tahap terakhir yaitu tahap ketiga, kita akan buat fungsi di dalam controller-nya, yaitu fungsi untuk login-nya menggunakan JWT Web Token yang akan dilempar di dalam responnya. Nah, pertama-tama di sini karena kita akan berhubungan dengan database, kita akan jalankan exam-nya dulu, Apache dan MySQL. Kemudian kita masuk ke tahap pertama, yaitu kita akan buat untuk endpointnya, yaitu rootnya. Kita masuk ke out router. Kita buat endpointnya sini, router titik post dengan endpoint /login. Nah, kemudian nanti kita arahkan ke fungsi apa, kita sebut saja nama fungsinya nanti login user. Kita daftarkan di cons-nya. Nah, kemudian kita buat fungsi yang namanya login user di dalam out controller-nya untuk ngetestingnya dulu. Kita buat di paling bawah saja dulu. Export titik login user sama dengan kita terima request dan juga responnya, dan juga kita kasih asynchronous. Untuk mengatasi asynchronousnya kita kasih async await. Kita kasih panah buat arrow function seperti ini. Kita coba saja dulu respon titik send s endpoint login. Kita save. Nah, kemudian kita coba di postman-nya dulu untuk endpoint-nya ini, apakah dia berhasil atau tidak. Kita coba buka postman-nya. Kita buat satu endpoint lagi di sini dengan method post. Kemudian kita send. Oh, servernya belum jalan. Kita jalankan dulu servernya. Sini kita masuk ke terminal, view terminal. Kita klik dulu terminalnya. Kemudian kita jalankan npm run dev. Nah, kita coba testing lagi root kita di dalam postman-nya. Kita buka postman. Di sini harusnya infonya /login. Kita send. Oke, tes endpoint login. Kita berhasil. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu untuk membuat fungsi di modelnya, yaitu untuk compile apakah request dari password di bodinya itu sama dengan yang ada di dalam database-nya nanti. Kita buka lagi codingan kita, masuk ke dalam modelnya, yaitu model user. Saya close dulu terminalnya. Kita masuk ke paling bawah. Nah, di sini kita akan coba buat fungsi. Di sini kita akan coba buat fungsi yang akan compile user yang kita masukkan di request dan juga di database-nya, atau membandingkan user yang kita masukkan di request body-nya dan juga yang ada di database-nya. Sini kita masukkan user, kemudian gunakan prototype, kemudian kita buat saja nama fungsinya correct password sama dengan kita kasih async untuk mengatasi asynchronousnya. Nah, di sini kita butuh dua parameter. Pertama, request passwordnya yang ada di bodinya nanti. Kemudian password yang ada di database-nya. Kita sebut saja parameter pertama itu request passwordnya, dan parameter kedua password yang ada di database-nya. Buat return, kemudian await. Nah, di sini karena passwordnya berbentuk enkripsi, kita coba buat enkripsinya menjadi normal kembali. Kita gunakan breakpoint, kemudian compile sync.
Kita tinggal panggil, kita compile atau kita bandingkan berdasarkan request password dan juga password yang ada di database-nya. Itu berdasarkan parameter yang kita masukkan. Dan sini dia harus berupa allow function. Seperti ini fungsinya. Kemudian kita masuk ke tahap yang terakhir, tahap untuk membuat fungsinya, fungsi loginnya menggunakan JWT Web Token. Nah, pertama-tama kita butuh instalasi package yang namanya JWT Web Token. Kita buka web browser. Kita buka saja JWT Web Token. Kita masuk ke dalam npm-nya. Kita install package-nya. Kita buka. Ini kita copy saja JSON Web Token-nya untuk penginstalan npm-nya. Setelah itu di sini nanti kita bisa gunakan expire in dari tokennya. Itu berupa 60 menit, 2 hari, 10 jam atau 7 hari. Atau terserah teman-teman nantinya mau expire dari tokennya berapa atas waktunya. Kita masuk ke dalam codingan kita. Kita install package-nya di view terminal. Kita matikan servernya dulu, Ctrl C, clear, kemudian install package-nya, mpni JSON Web Token. Di sini sudah terinstall JSON Web Token-nya. Selanjutnya di sini kita butuh untuk atur batas waktunya dan juga JWT secret kita. Kita bisa atur di dalam environment-nya, yaitu file.env-nya ini. Kita buka. Kita buat dua di sini, yaitu untuk mengatur tokennya. Nah, pertama mungkin untuk JWT secret-nya. Nah, JWT secret-nya ini akan berperan penting nanti. Jadi buat dia lebih rahasia, karena nanti sebagai secret dari JWT kita. Jadi buat dia minimal ada 32 karakter di dalamnya supaya lebih aman lagi nantinya untuk JWT secretnya. Sini saya masukkan saja beberapa karakter dan usahakan ini rahasia nantinya. Contoh di sini, hai, nama saya Reski dan ini JWT secret saya. Contoh JWT secret saya seperti ini. Saya buat lumayan panjang. Dan juga kita buat JWT expire-nya. JWT expire in. Seperti ini. Expired in. Nah, kita buat expire dari tokennya berapa, batas waktunya. Di sini saya masukkan saja 6 hari. Mendes untuk expire jadi JWT tokennya nanti. Nah, setelah kita buat JWT secretnya dan juga JWT expire in-nya, selanjutnya kita tinggal buat fungsi di controllernya. Di sini out controller. Buat fungsinya di login user ini. Pertama, kita buat dulu untuk fungsi validasinya. Fungsi validasi jika name dan usernya dia tidak isi. Kita buat di sini if request titik body titik email atau request titik body titik password itu tidak diisi karena tadi kita kasih note di sini atau tanda seru sebagai, jadi artinya jika request body di emailnya atau request body di dalam passwordnya itu tidak diisi, maka kita tampilkan responnya, return respon dengan status 400 JSON, kemudian status fail.
kita kasih message error validasi. Nah, kemudian message errornya apa? Kita buat saya sini, please input email atau password. Please input email or password. Ini errornya seperti ini kalau kita tidak isi request body untuk email dan juga request body untuk passwordnya. Nah, selanjutnya tahap yang kedua, kita coba ambil data emailnya, apakah email yang dimasukkan dari request body emailnya itu sama dengan yang ada di database. Tahap yang kedua itu cek jika user email yang dimasukkan di request sudah ada di DB atau database dan password sudah benar yang diinput di request. Jadi cek jika user emailnya yang dimasukkan di requestnya itu sudah ada di database dan password yang dimasukkan juga sudah benar dari request inputnya. Kita buat di sini untuk ambil datanya dulu. Kita buat const user data sama dengan wait, karena dia berupa sinkronus user titik, kita gunakan find one, ambil satu data berdasarkan kondisi where email titik 2 request titik body titik email. Jadi kita ambil data berdasarkan request body emailnya. Nah, kemudian kita buat kondisi jika user datanya berdasarkan email tidak ada yang dia dapat, atau sini kita bisa buat kondisi await, kita panggil user data titik. Nah, kita panggil fungsi yang sudah kita buat tadi di modelnya, yaitu correct password. Correct password. Kemudian kita bandingkan, di sini dia ada dua parameter, yaitu request body passwordnya. Kita bandingkan dengan user data titik passwordnya, apakah request body passwordnya sama dengan user data password yang kita ambil berdasarkan emailnya ini, apakah sama dengan request yang kita masukkan di dalam body requestnya nanti. Nah, jika tidak sama, kita coba return respon dengan status 400 atau 404 JSON, atau mungkin 400 saja, bad request 400 dengan status titik 2 fail, message-nya sini error login. Kemudian kita tampilkan errornya. Errornya kita buat di sini invalid email or password. Nah, kemudian tahap terakhir yaitu tahap yang ketiga. Nah, jika semua berjalan dengan baik dari tahap 1 dan kedua, dicek dia tidak error, maka kita akan coba tampilkan token di responnya pada saat login. Kita lempar tokennya juga. Nah, sini kita buat fungsi
tokennya ini kita bisa lempar di dalam request dan juga loginnya. Jadi pada saat juga, jadi jika saat dia juga berhasil melakukan register, tokennya juga akan kekirim. Nah sini supaya kita tidak ngoding 2 kali, kita buat fungsi di paling atas cons untuk menampung tokennya, sign token. Kita buat saja nama fungsinya sign token, berdasarkan ID dari user, kemudian panah, buat taruh function return, kita panggil fungsi JWT nya cons JWT sama dengan require JWT JSON Web Token. Kita return, panggil fungsi JWT nya, kemudian sign berdasarkan parameter ID nya. Kemudian untuk secretnya, secret JWT nya yang sudah kita buat di .env, kita masukkan juga, yaitu karena dia di .env, kita gunakan proses titik env titik, nah namanya tadi apa, yaitu JWT titik JWT secret, seperti ini. Kemudian koma, optionnya. Nah ini kita bisa masukkan algoritmanya, atau kita juga bisa masukkan untuk expire in-nya. Kita masukkan saja untuk expire in-nya. Nah ini ambil dari proses titik .env titik yang tadi yang ada di .env JWT expires in, sesuai dengan yang ada di .env nya tadi yang sudah kita buat. Untuk expire in nya yaitu 6 hari. Nah tahap terakhir kita tinggal masukkan di login dan registernya. Kita masukkan dulu di registernya di bagian sebelum return. Kita buat cons token sama dengan, kita panggil fungsi yang sudah kita buat tadi di atas, sign token. Kemudian untuk ID-nya, nah untuk parameter ID-nya new user titik ID user yang baru terbuat. Nah, sini kita lempar juga tokennya, token. Nah kemudian yang di loginnya lagi di sini kita lempar juga tokennya. Kita cons token sama dengan sign token, jalankan fungsinya berdasarkan user data titik ID-nya di sini. Kemudian tinggal kita return responnya dengan status 200 yaitu oke. JSON, kita kasih statusnya yaitu sukses. Kemudian message-nya login berhasil. Dan lempar juga tokennya. Kita save. Kita coba testing di Postman-nya. Di Postman, di sini kita coba save saja dulu untuk endpoint yang sudah kita buat kemarin, yang register. Kita save. Kita buat folder di eShop-nya. Out. Create. Kemudian kita buat nama endpoint-nya, register. Dan kita buat untuk loginnya. Nah, di sini kita buat dulu testing untuk validasinya pada saat request body dan juga request passwordnya tidak kita isi. Kita coba send langsung. Oh, servernya belum jalan. Kita jalankan dulu. Kita view lagi terminal.
clear dulu, mpn run dev. Oke, sudah jalan. Kita tinggal masukkan ke sini. Kita masuk lagi ke postman-nya. Kalau kita send, nah sini error validasinya jalan. File, message-nya error validasi. Errornya please input email dan password. Kita coba input email dan passwordnya. Email, nah sini kita buat emailnya, yaitu email yang tidak terdaftar. ski@mail.io contohnya. Dan juga passwordnya kita salahkan juga passwordnya. Password sini saya buat 1 sampai 6. Passwordnya kemarin yang dibuat itu 1 sampai 8. Kita coba send dulu. Nah ini error keduanya, yaitu loginnya salah, invalid email or password. Sini kalau sudah benar emailnya tapi passwordnya yang salah, kita send. Nah errornya masih sama dengan status bad request. Tapi kalau kita buat benar 78 untuk passwordnya 1 sampai 8, send. Oke, ada error. Kita cek dulu di codingan kita. Errornya di bagian JWT tokennya. Kita cek, berarti saya close dulu terminalnya. Berarti yang ada di sini. Kayaknya ada yang salah di JWT secretnya. Mungkin saya salah tulis. Kita cek dulu di .env. JWT secret. JWT secret. Oh ya, harus garis bawah habis itu secret. Oke, kita coba lagi. Tokennya berhasil atau tidak. Kita masuk lagi ke postman-nya. Kita langsung send. Oke, tokennya berhasil kita dapatkan. Kita tes tokennya ini masuk di JWT web tokennya atau tidak. Kita copy saja. Kita masuk ke web browser jwt.io untuk testing debuggernya. Kita masuk ke paling bawah, kita paste ke sini. Nah, di sini kita bisa cek di decode-nya dari tokennya kita masukkan. Dan kita masukkan di situ, kita cek di iyat-nya, yaitu token pertama kali kita jalankan, responnya. Nah, tanggalnya dan juga waktunya di sini sama dengan waktu saya yang sekarang, yaitu 16.40.59. Nah, ini sudah 41 di tanggalnya, dan tanggalnya juga sudah sama, yaitu tanggal 30 Juli 2023 16.40 lewat 59 detik. Nah, ini sudah lewat 2 menit. Nah, kemudian expirednya tadi kita masukkan 6 hari dari yang sekarang. Nah, ini kan kita buat JWT-nya tanggal 30 Juli, berarti expirednya nanti 5 Agustus. Kita cek di kalender. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hari dari hari pertama kita send JWT tokennya. Nah, dan juga di sini ID-nya itu sesuai dengan ID yang ada di database-nya. Kalau kita cek di localhost phpMyAdmin, kita masuk ke database-nya, masuk ke user. Nah, ini ID-nya C7FDA. Kita cek di sini C7FDA, yaitu ID dari usernya yang dia kita masukkan tadi di JWT tokennya. Nah, ini expire-nya kita masukkan tokennya jam sekian. Nah, ini expire-nya yang nanti kita bisa masukkan jika user tersebut tidak atau sudah expire JWT tokennya, dia harus login lagi dari expire-nya ini. Oke, dan di sini juga dia masih invalid signature, tapi kalau kita hapus yacht dan juga expire-nya, nah maka hasilnya signature verified.
Dan juga ini unik berdasarkan JWT secret yang kita masukkan di dalam .env-nya tadi. Jadi JWT secretnya itu berperan penting untuk membuat dia lebih unik dari website-website lainnya yang menggunakan JWT token nanti. Mungkin sekian sedikit penjelasan tentang login menggunakan JWT web token menggunakan Express.js. Jangan lupa subscribe, share ke teman-teman kalian yang juga ingin belajar tentang backend developer. See you in next video. Have a nice day. Bye.